materi malam ini. Baik, tafadhol Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada bimbingan junjungan kita Nabiullah mulia Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wa afdhalus salam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Khatifillah azakumullahu jami'an. Pertamanya tentu anak ingin memberikan wasiat kepada diri pribadi dan kepada kita semua yang telah berhadir malam ini, agar kita terus meningkatkan ketakwaan kita dan tidaklah kita dimatikan melainkan di atas dinul haq, di atas agama yang mulia ini. Kemudian hendaknya kita memperbaiki niat-niat kita kembali dalam setiap aktivitas, terlebih apabila itu berhubungan dengan agama. Tidaklah kita lakukan melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azakumullah jami'an. Kita akan bukakan layar. Sudah terlihat? Sudah Ustaz, sudah terlihat. Sudah Ustaz. Azakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas beberapa hal tentang syarat wajib, kemudian syarat-syarat sunnah, baik itu rawatib ataupun sholat nawafil yang pensyariatannya atau kesunahannya lebih ditekankan. Kemudian kita juga sudah menyebutkan poin pertama dari syarat sah sholat. Ya, kita telah sebutkan sebelumnya, Syekh telah menyebutkan di sini tentang syarat wajib salat. Ya, di antaranya Islam, kemudian balik, ya, kemudian al-aql, berakal. Sehingga kita katakan beberapa dari syarat-syarat wajib itu juga merupakan syarat sah. Misalkan kita katakan al-Islam. Islam itu merupakan syarat wajib salat dan juga merupakan syarat sah salat. Artinya salat tidak wajib bagi orang kafir, dan apabila orang kafir melaksanakan salat juga tidak sah. Begitu pula al-aql, misalkan orang gila tidak wajib salat, dan apabila orang gila salat juga tidak sah. Namun berbeda dengan bulugh atau kebalighan, anak kecil yang belum mumayyiz, apabila anak kecil yang mumayyiz, ya, anak kecil yang belum balik tapi dia mumayyiz, apabila dia salatnya sah meskipun itu belum wajib baginya. Baik, pada poin pertama kita sebutkan di sini syarat sah salat yang pertama, taharatul a'dha'i minal hadathi wan najas, ya, suci anggota badan dari najis dan hadas. Kita telah sebutkan dalilnya yang menyebutkan tentang syarat pertama ini. Baik, kemudian yang kedua, syarat sah salat, artinya apabila seseorang tidak memenuhi syarat ini, maka salatnya dikatakan tidak sah. Yang kedua yaitu satrul aurah bi libasin thahir, menutup aurat, ya, dengan pakaian yang suci. Ya, setelah kita menyucikan anggota badan dari hadas maupun najis, pakaian yang kita gunakan untuk menutup aurat juga harus suci. Tidak boleh menggunakan pakaian yang najis. Ya. Dalilnya, kenapa kita diperintahkan untuk menutup aurat ketika kita salat? Di antaranya ialah kata Rasulullah SAW, la yaqbalullahu salata hafidhin illa bi khimar. Baik. Jadi Rasulullah mengatakan kepada kita, sesungguhnya Allah
tidak menerima salat seorang wanita. Mohon maaf, tolong mikrofonnya. Barakallahu fikum. Baik. Kita katakan tadi menutup aurat merupakan syarat sahnya salat dengan pakaian yang suci. Rasulullah mengatakan kepada kita, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya seorang wanita yang telah haid, artinya yang telah balik, ya, kecuali dia memakai khimar, penutup kepala, atau kita katakan jilbab. Sehingga para ulama mengatakan apabila menutup kepala saja itu wajib, maka hal-hal lain tentunya min babil aula, tentunya lebih utama. Jika menutup kepala saja hukumnya wajib, maka menutup anggota-anggota badan yang lain yang tentunya auratnya lebih besar ketimbang aurat di kepala jauh lebih wajib. Ya, sehingga wajiblah bagi seorang muslim maupun muslimah untuk menutup auratnya di dalam salatnya. Kemudian kita mensyaratkan tadi pakaiannya harus dari yang suci. Hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dalam surat Al-Mudaththir ayat keempat, ya. Dan pakaianmu maka sucikanlah. Sehingga seorang muslim tidak layak, ya, untuk berlama-lama dalam sesuatu yang tidak suci. Bahkan Rasulullah SAW apabila beliau berhadas, beliau langsung berwudu kembali, bukan karena datang waktu sholat atau hal-hal lainnya, namun beliau ingin tetap berada dalam kesucian. Begitu pula ketika seorang muslim terkena najis, misalkan di anggota tubuhnya atau di pakaiannya, maka layaknya bagi seorang muslim untuk takhallus, ya, untuk berlepas diri daripada hal-hal yang seperti ini. Artinya jika pakaiannya terkena najis, usahakan langsung ganti atau langsung bersihkan supaya kita tetap berada dalam kesucian. Wallahu ta'ala bishawab. Dipahami syarat kedua ini? Jelas, ya? Insyaallah Ustaz. Baik. Kemudian syarat ketiga di antara syarat sah salat ialah al-wuquf ala makanin tahir. Ya, salat di tempat yang suci. Jadi setelah tubuh kita suci, pakaian kita suci, kemudian tempat yang kita gunakan juga harus tempat yang suci. Sehingga Rasulullah SAW ketika datang seorang Arabi, seorang Arab Badui ke kota Madinah, kemudian masuk ke dalam Masjid Nabawi, fabala fi taifatil masjid, maka Arabi ini orang yang jauh, ya, dari hadrah, jauh daripada Madani, jauh, bukan orang yang paham bagaimana istilahnya modernisasi, orang yang tidak ngerti, orang yang masih jauh di teknologi, ya, macam bahasa Rasulullah SAW, sebuah Arab Badui, orang kampung, ya, orang yang mungkin lebih dekat dengan kebodohan seperti itu, hingga ia masuk ke masjid, kemudian dia kencing di dalam Masjid Nabawi, sehingga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum, mereka sangat marah sehingga ingin mengejar Arabi ini, ingin mengusirnya dari masjid. Namun Rasulullah SAW melarang para sahabat, dikarenakan seseorang yang sedang buang hajat atau sedang kencing tidak mungkin dapat menahan kencingnya, sehingga apabila dikejar pasti kencingnya malah akan kemana-mana. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menunggu sampai Arabi ini selesai buang hajatnya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat an yusubba dhanubun min ma'in ala baulil Arabi. Memerintahkan para sahabat untuk membawa satu ember air untuk disiramkan di atas bekas kencing Arabi ini. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya tempat sholat itu harus suci, sehingga tidak boleh seorang muslim sholat di tempat yang bernajis. Dan apabila dia melakukannya, maka sungguh sholatnya tidak sah, ya. Jadi setelah suci badan, suci pakaian dan menutup aurat, kemudian juga harus sholat di tempat yang suci. Demikian pula ikhwati fillah azakumullahu jami'an, tidak diperbolehkan atau tidak sahnya sholat seseorang yang sholat di kuburan. Diulangi, ya. Kita katakan tadi tempatnya harus sholat di kuburan, melainkan
solat jenazah. Jika solat jenazah, maka diperbolehkan solat di kuburan. Misalkan ada ya saudara kita yang meninggal la qadarullah, ya, atau ada orang yang ya kerabat kita, orang teman-teman kita yang meninggal, kemudian kita terlambat datang sehingga ternyata jenazahnya telah dimakamkan, maka diperbolehkan bagi kita untuk sholat di samping kuburannya, sholat jenazah. Namun sholat yang lain selain sholat jenazah itu tidak diperbolehkan sholat di kuburan, hukumnya haram dan tidak sah. Hingga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Masjid itu, bumi ini, ya, bumi ini sejatinya seluruhnya ialah masjid. Seluruhnya bisa dipakai untuk sujud, seluruhnya bisa dipakai untuk solat, kecuali, kata Rasulullah, al-maqbarah wal hammam, kecuali kuburan dan kamar mandi. Jadi semua tempat boleh untuk solat kecuali kuburan dan kamar mandi, ya. Namun para ulama menyebutkan disebab apa penyebab diharamkannya salat di kuburan? Apakah kuburan itu depannya najis? Bukan karena kuburan itu najis, ya, wa innama khasyata ta'zimil qubur ittikhadhiha awthanan. Jadi para ulama atau Rasulullah SAW dalam hadisnya ini melarang kita salat di kuburan karena dikhawatirkan orang-orang akan mengagungkan kuburan dan malah menjadikannya nanti sebagai berhala, tempat ngalap berkah, dan seterusnya. Sehingga Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk sholat di kuburan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu al-yahud, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi sebelum kita, Allah doakan laknat kepada mereka. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu, mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat untuk sholat, sebagai tempat untuk sujud. Sehingga ketika Rasulullah SAW melaknat orang-orang Yahudi disebabkan amalan mereka ini, maka siapapun dari kaum muslimin yang melaksanakan layaknya amalan mereka juga mendapat laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam Islam ini ada yang namanya saddud dara'i atau saddud dzari'ah, ya. Jadi menghalangi sesuatu yang dapat menghantarkan kepada keharaman. Misalkan kita katakan, ya, zina itu hukumnya haram, jelas, tidak ada khilaf pada para ulama. Namun tentunya zina tidak mungkin terjadi begitu saja. Tidak mungkin ada seorang laki-laki tiba-tiba berjumpa seorang wanita misalkan di tempat kerjanya langsung berzina, mustahil seperti itu. Ya, ada mungkin bisa terjadi tapi jarang sekali, ya. Tapi pasti ada cara-caranya untuk sampai ke situ. Pertama, misalkan sudah terbiasa ngobrol, ya, kemudian ikhtilat, campur baur, ya, kemudian malah nanti settingan dan seterusnya. Maka dari hal-hal inilah akhirnya menjurumuskan kepada zina. Maka ketika kita katakan zina ini haram, maka semua hal yang mufdi ila zina, yang dapat menghantarkan kita kepada zina secara umumnya seperti itu, ya, secara kebiasaan orang yang sering ikhtilat, sering ngobrol bareng, akhirnya nanti akan jatuh kepada zina. Maka hal-hal yang ini juga menjadi haram, saddan lidzari'ah, ya, untuk menutup pintu haramnya zina. Maka hal-hal yang tadi kita katakan ikhtilat, mengobrol dengan bukan mahram ataupun chattingan yang tidak ada perlunya juga diharamkan. Begitu pula di sini ketika menjadikan kuburan sebagai sesembahan selain Allah, menghubungkan kuburan merupakan sesuatu yang diharamkan, bahkan merupakan syirik akbar, syirik yang sangat besar. Maka hal-hal yang dapat menjadikan kuburan itu diagungkan atau menjadi sesembahan juga diharamkan. Di antaranya ialah menjadikan kuburan sebagai tempat solat. Allah Ta'ala bisawab. Jadi pahami? Paham Ustaz? Ada yang tanyakan tentang
perkara ini? Tidak ada ya? Baik. Bahkan ya para ulama kita menyebutkan tidak boleh bersatu antara kuburan dengan masjid. Bahkan Syekhul Islam menyebutkan tentang ittifaqnya para ulama, annahu la yubna masjidun ala qabrin, bahwasanya masjid tidak boleh dibangun di tempat yang ada kuburannya. Ya, jika masjid duluan kemudian kuburan, bagaimana caranya? Maka ratakan kuburannya atau pindahkan kuburannya. Ya, jika memang bisa dipindah, digali, pindahkan ke tempat lain. Atau jika seandainya kuburannya duluan kemudian baru masjid, maka kalau memang memungkinkan, masjidnya dipindahkan, robohkan masjid, pindah ke tempat lain. Karena tidak boleh menjadikan masjid sebagai tempat dikuburnya mayat, begitu pula tidak boleh mengubur mayat di masjid. Maka kita perhatikan di beberapa prakteknya kaum muslimin yang sejatinya mereka mengaku bermadhab Syafi'i, namun malasaf ya, kita sangat sedih sekali memperhatikan banyak di antara kaum muslimin yang menguburkan tokoh-tokohnya di dalam masjid. Ya, Allah Ta'ala apa tujuannya, namun tentunya ini merupakan hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang keempat, syarat sah salat, bukan di sini, al-ilmu bidukhulil waqt. Ilmu tentang waktu salat, tentang masuk waktu salat. Karena kita katakan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan salat bebas ya kapan saja yang kita inginkan, namun Allah memerintahkan salat pada waktu-waktu tertentu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ya, ayat 103. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan salat kepada orang-orang mukmin pada waktu-waktu tertentu. Jadi sudah ditentukan waktunya. Jadi orang yang salat zuhur tanpa dia yakin ini sudah masuk waktu zuhur atau belum ya, ya terserahlah, yang penting saya salat, salatnya tidak sah. Jadi harga ilmu kapan waktu zuhur dimulai, kapan zuhur berakhir, kapan asar dimulai dan seterusnya. Makanya di awal bab kita telah menyebutkan tentang waktu salat ya secara tafsil, secara terperinci. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima dia menyebutkan di sini, syarat sah salat yang kelima ialah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Ya, tentunya ini merupakan hal yang sudah ma'ruf bagi kaum muslimin ya, kecuali daripada mungkin firaq dhallah ya, firqah dhallah daripada sekte-sekte sesat yang mengaku dari kalangan kaum muslimin, misalkan Syiah, misalkan yang beberapa dari mereka malah salat menghadap ya, kota di Iran dan seterusnya. Namun kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah mereka sepakat bahwasanya tidaklah kaum muslimin itu salat melainkan menghadap kepada Baitullah Haram, kepada kiblah. Ya, dalilnya cukup banyak, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Maka dimanapun engkau berada, maka hadapkanlah wajahmu kepada arah Masjidil Haram, dan dimanapun engkau berada maka hadapkanlah wajahmu kepadanya. Ya, jadi menghadap kiblat itu merupakan syarat sah solat. Sehingga ketika orang sedang solat atau ingin solat ya, misalkan di tempat yang yashtabih lahul kiblah, yang kiblat baginya dia tidak tahu ya, belum tahu pasti arah kiblat kemana, maka wajib baginya untuk ijtihad, wajib untuk berusaha mencari tahu dengan ya akses yang dia miliki, baik bertanya kepada orang setempat yang memang kaum muslimin yang adil di situ, atau dia berusaha dengan ilmu yang dia miliki. Sekarang mungkin bisa memakai HP, atau dengan ilmunya tentang arah jalannya matahari dan seterusnya. Intinya harus berusaha. Ketika dia berusaha kemudian salah, maka sholatnya tetap sah. Namun ketika dia tidak tahu arah kiblat,
langsung saja dia sholat tanpa berusaha mencari tahu arah kiblat, ya, kemudian dia salah ternyata arahnya, maka sholatnya tidak sah dan harus diulangi. Ketika sudah berusaha maka sah apabila dia salat. Baik, kita katakan, namun perlu diperhatikan ikhwati fillah azakumullahu jami'an wa barakallahu fikum, menghadap kiblat ini dibedakan bagi orang yang dekat dengan Masjid Haram dan bagi orang yang jauh. Orang yang dekat dengan Masjid Haram, jika misalkan dia mampu muayanah, mampu melihat langsung Ka'bah, maka dia wajib menghadap persis kepada arah Ka'bah, wajib secara presisi, ya, harus memang pas. Ketika dia misalkan lagi umroh, ya, dia sedang tawaf, misalkan datang waktu sholat, maka wajib dia menghadap Ka'bah secara langsung, wajib dia mengharapkan wajahnya kepada Ka'bah. Apabila jauh sedikit, misalkan masjidnya jauh, ya, maka cukup dia menghadap Masjidil Haram. Lebih jauh lagi misalkan, maka dia menghadap, sekarang mungkin sudah ada Burj Sa'ah, ya, bangunan jam itu. Lebih jauh lagi maka menghadap kota Ka'bah dan seterusnya. Itu pula begitu orang yang sangat jauh, misalkan di Indonesia, ketika dia ingin sholat dan menghadap kiblat, maka cukup kijah, ya, maka menghadapkan arah saja, arah, tanpa harus bersusah-susah untuk mengecek ini bujurnya harus berapa persen, ya, berapa derajat dan seterusnya. Itu taklif, ya, kulfah, memperberat diri masing-masing. Namun cukup saja misalkan kita di Indonesia, di sini Indonesia kita katakan, ya, maka di sini Jazirah Arab, dimulai dari negeri Yaman, maka di sini timur, di sini barat. Maka orang Indonesia secara umum ketika dia ingin sholat, cukuplah baginya untuk menghadap arah barat. Insya Allah sudah dikatakan menghadap kiblat, tanpa harus melihat ini bujurnya harus miringnya sedikit lagi, mungkin biar presisi. Ya, ada yang tahu. Itu semua hanyalah nadoriyat, ya, hanyalah nadori, teori-teori yang tidak ada yang bisa membuktikan itu benar atau salah. Maka cukup menghadap arah kijah Masjidil Haram, maka orang Indonesia menghadap ke barat dan seterusnya. Maka kita perhatikan banyak sekali masjid-masjid, ya, terlebih di kota kami di Aceh. Itu sudah dibangun ratusan tahun, ya, oleh nenek moyang kita. Tiba-tiba datang beberapa tahun belakangan ini orang-orang yang mengatakan ini kiblatnya tidak benar. Akhirnya masjid yang dibangun dengan ratusan miliar dan ratusan juta habis dananya dibongkar, ya, dikarenakan ada yang mengatakan arah kiblatnya tidak benar. Ya, tentunya ini tidak dibenarkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, ada pertanyaan bagian ini? Ada Ustaz, ada pertanyaan. Ya, tafadhal. Pertanyaan pertama, Afwan izin bertanya Ustaz, apakah boleh sholat ketika azan berkumandang? Baik, apakah boleh sholat ketika azan berkumandang? Allah Ta'ala alam, ya. Mungkin kekurangan ilmu, namun yang anda tahu tidak ada larangan yang membahas, menyebutkan secara spesifik sholat ketika azan, ya, karena sholat itu mulai boleh sholat ketika masuk waktu, sedangkan azan atau tidak azan itu merupakan tanda untuk memanggil orang-orang sholat ke masjid, ya, terkhusus bagi misalkan yang memandang wajibnya sholat berjamaah kepada kaum muslimin, ya, kepada laki-laki, ya, kepada muslim wajib sholat di masjid, maka azan merupakan syiar untuk memanggil mereka semua ke masjid. Adapun sholat, ya, wajibnya ketika masuk waktu, baik ada azan ataupun tidak azan. Tadi ketika waktunya sudah masuk, ya, silakan antum sholat. Misalkan bagi wanita tidak wajib ke masjid, silakan sholat di rumah jika masuk waktu, baik sudah azan ataupun tidak azan. Wallahu ta'ala bishawab. Tapi yang kedua Ustaz, apakah boleh sholat di atas kasur yang ada di lantai jika kasurnya suci dan bersih? Saya pernah dengar tidak boleh karena terlalu empuk. Bagaimana Ustaz? Allah Ta'ala alam.
spesifik sekali ya, maksudnya terperinci kasus seperti ini apakah boleh atau tidak, Anda tidak tahu. Namun zahir secara umum yang Anda ketahui, selama tempatnya suci ya, dan mampu kita salat di atasnya ya, artinya tidak memulihkan mudarat atau bahkan nanti tidak, istilahnya apa ya, seperti karet atau busa seperti itu ya, yang malah goyang-goyang dan seterusnya. Dia tempatnya mustaqir, tempatnya itu tidak bergerak-gerak. Allah Ta'ala alam, Anda lihat tidak ada haraj, tidak ada masalah di situ ya. Namun jika memang ada yang mengatakan demikian dan beliau yang mengatakan demikian itu bersandar kepada dalil, maka silakan diikuti dan jangan salat di kasur. Allah Ta'ala bisawab. Baik, cukup Ustaz. Baik. Kemudian Syekh di sini menyebutkan ya sedikit mungkin tanbih ya. Kita katakan tadi syarat yang kelima yaitu menghadap kiblat. Namun Syekh mengatakan wa yajuzu tarkul kiblah fi halataini bi syiddatil khaufi wa fi nafilati safari ala rahilah. Jadi secara umum salat itu wajib menghadap kiblat. Namun dikecualikan pada dua keadaan. Jadi boleh tidak menghadap kiblat ya, dalam dua keadaan. Jadi selain dari dua ini wajib menghadap kiblat ya. Kapan boleh tidak menghadap kiblat? Yang pertama fi syiddatil khauf ya, ketika khauf, ketika khauf ya, atau takut. Ini nanti dibahas, ada bab khusus tentang salatul khauf, salat dalam ketakutan, baik karena perang dan seterusnya. Jadi ketika sangat takut ya, keadaan kita sangat mencekam, boleh kita salat, baik salat wajib ya, baik salat wajib atau salat sunnah, boleh tidak menghadap kiblat dalam keadaan syiddatil khauf ya, ketika keadaan sangat mencekam, baik dalam perang ataupun selain perang ya. Di antaranya hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi Rasulullah mengatakan, beliau mengatakan menyifati bagaimana keadaan para sahabat ketika mereka salat dalam keadaan perang. Di antara mereka ada mustaqbilil kiblah atau ghairi mustaqbiliha. Ada di antara sahabat yang salat ketika keadaan perang itu ada yang menghadap kiblat, ada yang tidak menghadap kiblat. Nanti penjelasan secara terperincinya insyaallah akan datang di bab salatul khauf insyaallah taala. Kemudian keadaan kedua boleh tidak menghadap kiblat, yaitu disebutkan di sini fitnafilah fi safari ala rahilah, ketika salat di atas kendaraan untuk safar ya. Untuk safar ya, salatnya ialah salat sunnah saja ya. Ketika kita sedang melakukan perjalanan menggunakan kendaraan, maka boleh kita salat di atas kendaraan, salat sunnah. Sunnah apa Ustaz? Terserah, misalkan di waktu duha maka salat duha, atau tidak ada waktu-waktu khusus maka salat sunnah mutlak. Jika kita ingin bertatawu ya, melakukan ibadah sunnah salat, misalkan saya salat sunnah 2 rakaat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka silakan salat di atas kendaraan tanpa harus menghadap kiblat. Jadi dalam hadis Bukhari, jadi beliau mengatakan kana Abdullah bin Umar yusalli ala dabbatihi min al-laili wa huwa musafirun ma yubali haitsu ma kana wajhuhu. Jadi beliau menceritakan bahwasanya Abdullah bin Umar ya radhiyallahu taala anhuma, beliau salat di atas dabbah ya, di atas dabbah ini hewan tunggangan baik unta ataupun kuda. Katakanlah salat di atas kudanya atau untanya di malam hari dalam keadaan beliau sedang musafir, mayubali haitsu ma kana wajhuhu, dan beliau tidak peduli
Ya, artinya tidak memperhatikan kemana arah wajahnya, kemana saja hewannya diarahkan, intinya wajahnya ke situ. Dia tidak menghadap ke arah kiblat. Bahkan beliau radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilatihi qabla ayyi wajhin tawajjaha wa yutir 'alaiha ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat di atas kendaraannya dan dia tidak menghadap kiblat. Arahnya beliau sallallahu alaihi wasallam kemana saja sesuai dengan arah hewan tunggangannya. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam tidak salat wajib di atas kendaraan, sehingga para ulama menyebutkan salat di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat hanya diperbolehkan untuk salat sunnah. Wallahu taala bisawab. Ada ingin ditanyakan? Kalau sudah jelas? Kaifa al-ikhwah? Wadih, jelas? Wadah. Jelas Ustaz. Wadah Ustaz, alhamdulillah jelas. Wadah Ustaz. Ya. Baik. Ya, semoga ini menjadi hal yang dipraktekkan ya. Jadi banyak dari kita yang mungkin baru tahu atau mungkin sudah tahu bolehnya sholat sunnah di atas kendaraan, namun sedikit sekali di antara kita yang mempraktekkan. Jadi kata Ibnu Utsaimin ya, orang-orang yang berilmu la ya'malanna bi ilmihi mu'adzabun fin nari qabla ubadil wathani. Jadi orang-orang yang mengetahui suatu ilmu kemudian dia tidak mengamalkannya, maka sungguh dialah orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka yang menyembah berhala. Jadi yang membedakan orang yang berilmu dengan orang jahil ialah amalan mereka. Jika seandainya ilmunya hanya menjadi hafalan-hafalannya saja, hanya menjadi tambahan wawasannya saja, maka tidak ada beda dirinya dengan orang-orang bodoh. Yang membedakannya hanyalah amalannya. Ini nasihat bagi anda pribadi terkhusus ya. Kemudian kepada ikhwah semua yang telah hadir di malam hari ini, setiap kita tahu suatu ilmu, usahakan ya praktekkan semampu kita. Bahkan dikatakan, dinukilkan dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, pelajarilah apapun yang ingin kalian pelajari ya. Terserah belajar apa saja. Wa'lamu annakum lam tujzau hatta ta'malu. Namun ketahuilah sesungguhnya kalian tidak akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan memberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kalian beramal dengan apa yang kalian ketahui. Ya. Sehingga bahkan Imam Syafi'i juga menyebutkan ilmu itu bukan mahufidh ya. Ada ilmu laisa mahufidha walakin manafa'. Ilmu itu bukanlah apa yang dihafal. Ilmu bukan hanya tentang hafalan, orang hafal Quran, hafal hadis, hafal hukum fikih. Ya, tapi ilmu itu adalah yang memberikan manfaat pada jiwa dan raga seorang. Maka jika ilmu hanya sekedar maklumat, wawasan, sungguh Google jauh lebih berilmu dari kita semua. ChatGPT bahkan tahu lebih tahu dari kita semua. Bahkan tahu perkataan siapa di kitab mana, coba tanya ChatGPT semuanya tahu. Namun yang membedakan kita dengan itu semua ialah kita mengamalkan apa yang kita pelajari. Semoga Allah memberikan kepada kita hidayah taufiknya untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari dari agama ini. Amin ya rabbal alamin. Baik. Setelah selesai dari syarat-syarat sah solat, kemudian Syekh menyebutkan kepada kita faslun fi arkanis solah. Sekarang masuk ke dalam rukun solat. Rukun solat. Jadi apa itu rukun? Rukun itu kalau kita perhatikan secara bahasa, itu artinya janibu syai' al-aqwa, bagian yang paling kuat dari sesuatu. Ya, misalkan ketika kita membangun sebuah rumah, maka
pondasi-pondasi itu ialah rukunnya, tiang-tiang itulah rukunnya. Sehingga rukun sholat itu apa, atau rukun suatu ibadah itu apa? Jadi rukun suatu ibadah ialah sesuatu yang tidak sah ibadah apabila rukunnya tidak dilaksanakan. Jadi sah atau tidaknya suatu ibadah itu tergantung dari rukunnya. Ada rukun, maka ibadahnya sah. Rukunnya ditinggalkan, maka ibadahnya tidak sah. Baik, apa bedanya dengan syarat, Ustaz? Dan kita bahas dari syarat juga. Syarat kita katakan juga tidak sah suatu ibadah melainkan dengan syarat yang terpenuhi. Ya, tidak sah suatu ibadah melainkan dengan syarat yang terpenuhi. Sedangkan rukun juga demikian. Lantas apa bedanya? Jadi kalau syarat itu para ulama kita menyebutkan itu sebelum ibadah. Sedangkan rukun itu ialah di dalam ibadah itu sendiri. Jadi syarat itu ialah tidak ada hubungan sahnya ibadah. Sedangkan rukun ialah hal-hal yang dilakukan dalam ibadah itu sendiri namun tidak boleh ditinggalkan. Misalkan kita katakan tadi, bersuci dari hadas maupun najis merupakan syarat sah solat, atau berwudu, ya, merupakan syarat sah solat. Apakah wudu itu solat? Tentunya semua kita menjawab tidak. Wudu bukan solat, itu di luar daripada solat. Menutup pakaian, menutup aurat dengan pakaian yang suci, itu adalah syarat sah solat. Apakah itu bagian dari solat? Bukan di solat. Tidak ada hubungan, tidak ada amalan dalam solat namanya memakai baju, tidak ada. Itu di luar dari solat, tapi menjadi syarat sah atau tidaknya salat. Sedangkan rukun ialah apa yang dilakukan seorang muslim dalam salatnya dan hal-hal tersebut tidak boleh ditinggalkan. Bisa dipahami ya bedanya? Jelas ya? Jelas, Ustaz. Baik. Apa saja rukun dalam salat? Dalam kitab ini disebutkan wa arkanus shalah 18 rukna, 18 rukun. Mungkin dalam kitab-kitab yang lain antum akan mendapati misalkan 13, ada 15 dan seterusnya. Ini bukan perbedaan dari segi makna. Secara maknanya nanti kalau kita tafsirkan sama saja, namun dari segi penjabarannya saja. Misalkan nanti di sini tuma'ninah disebutkan sebagai rukun yang mustaqil, rukun yang terpisah. Sebagian kita menyebutkan misalkan rukuk dengan tuma'ninah itu satu rukun, sehingga dua tadi menjadi satu, dan seterusnya. Namun ala kulli hal dalam kitab ini disebutkan ada 18 rukun salat. Apa saja itu? Yang pertama disebutkan ialah niat. Ya, tentunya hadisnya cukup masyhur bagi kita, semua kita mungkin sudah menghafalnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya tidaklah amalan itu diberikan pahala oleh Allah melainkan dengan adanya niat. Ya. Jadi takdirnya innamal a'malu binniyat kalau kita belajar dalam usul fiqh itu la amala ma'jura atau la amalun maqbul, la amala maqbul illa binniyah. Tidak ada amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan apabila didasari oleh niat. Ya, dan semua para ulama itu sepakat bahwasanya niat itu mahalluhal qalbu, tempatnya ialah hati. Jadi bagaimana dikatakan seseorang telah berniat atau tidak berniat ialah dari hatinya. Sehingga kalau dalam praktek duniawi saja ya, misalkan ada seseorang yang dituduh kamu membunuh si fulan, ya, ada si A, misalkan kita katakan si A itu membunuh si B, ya, dibunuh, meninggallah si B ini, meninggal, ya, mati. Maka kalau dalam hukum Islam pembunuhan itu nanti ada dibagi menjadi 3. Ada pembunuhan amdan dengan sengaja, pembunuhan dengan tidak sengaja, ada
pembunuhan seperti sengaja. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya semuanya adalah niat. Ya, kita katakan misalkan dalam pembunuhan sengaja itu hukumnya kisos. Ketika si B mati, maka si A juga harus mati. Nyawa dibalas dengan nyawa. Lantas datanglah hakim, seorang qadhi, ya, seorang yang pemutus bagaimana perkara si A ini. Saya tanyakanlah, kenapa engkau membunuh si B? Wahai hakim, saya tidak berniat untuk membunuh si B. Saya hanyalah menembakkan senjata saya untuk menembak, misalkan saya bisa berburu di hutan, berburu seekor rusa, ternyata di belakang gerombolan rusa itu terdapat si B misalkan. Saya tidak sengaja, saya tidak tahu, saya menembak ke rusa, ternyata malah kena si B dan dia mati. Ya. Bagaimana kita tahu si A? Tidak ada yang tahu, hanya dia yang tahu apakah dia benar dengan apa yang terbesit dalam hatinya saat itu. Namun tugas kita hanyalah seorang hakim mengiyakan, kalau memang niatmu tidak sengaja, maka itu dikatakan pembunuhan tidak sengaja atau seperti sengaja, dikarenakan niatnya tidak sengaja. Namun tidak ada yang mengatakan, oke, kamu mengatakan tidak sengaja, bagaimana lafaz niatmu ketika engkau membunuh si B? Apakah engkau mengatakan, saya menembak ini untuk menembak rusa, bismillah, begitu? Tidak ada. Atau ketika niat, misalnya saya berniat menembakkan senjata untuk membunuh si B, apakah ada demikian? Tidak ada. Sehingga para ulama sepakat niat itu tempatnya di dalam hati. Ya. Niat itu tempatnya di dalam hati. Jelas ya? Ada yang ingin ditanyakan tentang perkara ini? Silakan, jangan malu-malu. Baik, bagaimana, jelas atau ada pertanyaan? Jelas, Ustaz. Baik. Kemudian rukun yang kedua dari rukun salat ialah berdiri bagi yang mampu. Ini khusus bagi salat wajib, ya, salat fardu. Jadi berdiri bagi yang mampu ini merupakan rukun, dan rukun ini hanya khusus bagi salat fardu. Adapun salat-salat sunnah itu memiliki hukum yang berbeda. Jadi berdiri bukan rukun, namun lebih afdolnya berdiri. Jika tidak mau berdiri, kenapa tidak mau berdiri? Saya mau duduk aja, silakan, boleh dalam salat sunnah. Namun pahalanya setengah dari salat dengan berdiri. Ya. Adapun salat wajib, salat fardu itu rukunnya ialah berdiri bagi yang mampu. Jadi orang yang mampu berdiri tidak sah salatnya melainkan dengan berdiri. Sehingga seorang sahabat radhiyallahu taala anhu datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang hal ini. Beliau sakit, ya, sehingga menanyakan tentang perihal salat dalam keadaan berdiri. Maka Rasulullah mengatakan, "Shalli qa'iman." Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Jika tidak mampu maka duduklah. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Jika tidak mampu maka posisinya menyamping, tidur menyamping. Ya, jadi salat untuk berdiri dan tidak sah baginya untuk duduk. Zawahir, ya ikhwah, ya, yang nampak dari beberapa amalan masyarakat kita yang mungkin tidak tahu, ya. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya pemahaman agama yang benar. Anda berikan misal, dan ini terjadi, bukan hanya misal iftiradi, namun terjadi. Misalkan katakanlah ada orang tua, ya, seorang bapak-bapak seperti itu, ya, kakek-kakek, dia itu sudah lemah, tapi mampu berjalan. Tapi kalau untuk berdiri lama-lama dia tidak mampu. Datang ke masjid, ya, sambil misalkan kan banyak sekarang yang jual kursi-kursi kecil seperti itu untuk bisa dilipat, kursi lipat. Dia datang sambil membawa kursi lipat, ya. Datang ke masjid, masuk shaf, langsung naruh kursinya, kemudian duduk takbiratul ihram. Maka berdasarkan yang kita katakan, yang seperti ini salatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia mampu berdiri.
Loh Ustaz, ia mampu berdiri tapi nggak lama. Iya, kita tidak perintahkan dia untuk mampu berdiri dengan lama. Namun, para ulama menyebutkan, jika dia mampu berdiri, maka meskipun hanya kadar sesaat saja, dia wajib berdiri untuk takbiratul ihram saja. Allahu Akbar. Setelah itu baru dia duduk. Tidak boleh dia, jika mampu berdiri, duduk langsung takbiratul ihram. Tidak boleh. Takbiratul ihram dulu, maka berdiri. Setelah itu baru duduk. Ya, jangan langsung duduk takbiratul ihram. Kenapa kita katakan tadi dia mampu berjalan ke masjid, ya meskipun lemah sambil membawa kursi lipatnya, maka silakan taruh kursinya, takbiratul ihram dulu. Jika tidak mampu berdiri lagi, silakan duduk. Jangan langsung duduk kemudian takbiratul ihram, maka yang demikian tidak sah. Karena takbiratul ihram nanti ya itu disebutkan wajib dengan posisi berdiri. Jelas ya? Jelas? Jelas Ustaz. Baik. Maaf Ustaz, Kemudian, makanya iya, tafadhol. pada saat kita takbiratul ihram itu kan kita posisinya berdiri, kemudian kita boleh untuk langsung duduk Ustaz di kursi atau Ya, gimana kita ya? katakan, baik. Nah, kita katakan tadi, berdiri dalam sholat wajib itu hukumnya rukun. Jadi hukum rukun itu wajib. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Ya, bagi yang mampu berdiri, maka dia wajib berdiri dalam sholatnya. Kemampuan itu setiap orang lebih tahu tentang kemampuan dirinya masing-masing. Ada orang yang memang jika suruh berjalan, dia mampu berjalan, tapi untuk berdiri di satu tempat, bahkan 1 menit pun tidak akan sanggup, misalkan kakinya tidak kuat gitu. Maka kadarnya berarti ketika dia kadarnya kekuatannya seperti itu, ketika dia takbir, ya maka dia ketika kemampuannya tidak ada lagi, saya mampu berdiri lagi, silakan duduk. Jika ada orang kita katakan misalkan dalam sholat dia mampu berdiri 5 menit, setelah 5 menit dia akan lemah, maka setelah 5 menit silakan dia duduk. Intinya semuanya itu tergantung pada kemampuan, dan kemampuan seseorang tentunya berbeda-beda. Namun kita katakan tadi, jika seseorang mampu untuk takbirat ihram dalam keadaan berdiri, namun dia malah duduk, itu sholatnya tidak sah. Kenapa? Takbiratul ihram wajib dalam keadaan berdiri bagi orang yang mampu. Namun jika memang dia tidak mampu, tidak masalah. Dan kemampuan, kita kembali katakan, itu setiap orang lebih tahu kemampuannya masih Allah Ta'ala alam. Bisa dipahami? Bisa Ustaz? Bisa Ustaz. Sail, bagi yang bertanya sudah jelas? Jelas Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Baik. Kemudian rukun yang ketiga kita katakan tadi takbiratul ihram. Dan semuanya sudah tahu ya, takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Ya. Takbiratul ihram Allahu Akbar. Dalilnya Rasulullah mengatakan miftahus shalah al-wudu wa tahrimuha at-takbir. Jadi cara tahrimnya dalam salat itu ialah takbir. Disebutkan ihram artinya ialah ataupun tahrim di sini ialah takbir, itu mengharamkan hal-hal yang sejatinya mubah. Seorang itu boleh untuk makan, seorang boleh untuk minum, boleh untuk berbicara, boleh untuk bergerak sesuka hatinya, boleh untuk lain-lain banyak hal. Namun ketika dia sudah takbiratul ihram, artinya dia mengharamkan hal-hal yang mubah tadi disebabkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, wa qumu lillahi qanitin, dan salatlah kepada Allah dalam keadaan kalian tenang. Sehingga itu maksud takbiratul ihram. Ya, baik. Kemudian yang keempat,
rukun salat yang keempat yaitu qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah di sini disebutkan dan bismillah merupakan ayatnya, merupakan ayat Al-Fatihah. Jadi membaca Al-Fatihah merupakan rukun dari rukun salat. Ya, mungkin hadis yang masyhur juga sering kita mendengar, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis yang muttafaq al-Bukhari Muslim. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Khilafan lil Hanafiyah. Ya, semua para ulama sepakat seperti itu kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan boleh membaca apapun selain Al-Fatihah. Namun jumhur itu sah atau tidak sahnya salat itu ya terikat dengan membaca Al-Fatihah. Artinya apabila Al-Fatihah tidak dibaca, salatnya tidak sah. Ya. Kemudian sebutkan di sini dan bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Dan bismillah ialah ayat dari Al-Fatihah. Artinya seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah itu menurut mazhab Asy-Syafi'i tidak sah. Seorang yang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim ketika dia membaca surah Al-Fatihah itu salatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak membaca Al-Fatihah dengan sempurna, yaitu meninggalkan satu ayat. Karena menurut mazhab Asy-Syafi'i, ya, bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Ya. Meskipun ada beberapa mazhab, misalkan mazhab Maliki, ya, Allah Ta'ala alam, mereka memandang bismillahirrahmanirrahim ini bukan ayat dari Al-Fatihah, tetapi surat yang Allah turunkan khusus li tafsil baina suwar, untuk memisah antara surat yang ada dalam Al-Quran, kecuali satu surat, itu surat Al-Bara'ah, yaitu surat At-Taubah. Jadi bismillah ini bukan ayat Al-Fatihah, melainkan surat tertentu. Namun mazhab Syafi'i memandang bismillah ialah ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Artinya barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah itu salatnya tidak membaca bismillahirrahmanirrahim ketika membaca Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Ikhwati fillah azakumullah jami'an. Namun perlu dibedakan, ya. Kita katakan tadi bismillah adalah ayat Al-Fatihah, ayat pertamanya. Maka tidak membaca bismillah dalam pandangan mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab yang lain itu tidak sah salatnya karena dia tidak membaca Al-Fatihah dengan sempurna. Namun perlu dibedakan antara tidak membaca namun dengan membaca tapi kecil. Jadi yang dikatakan tidak sah ialah tidak membaca sama sekali. Memang langsung alhamdulillahirabbil alamin, maka itu tidak sah salatnya dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'i karena dia tidak membaca Al-Fatihah dengan sempurna. Namun membaca dengan suara kecil atau disebut dengan sir, itu salatnya sah, tapi cara bacanya dengan kecil. Misalkan seorang imam ketika dia salat, Allahu Akbar, ya, kemudian bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, maka yang seperti itu salatnya tetap sah. Karena cara membaca itu ada dua. Ada yang namanya jahar, ada yang namanya sir. Jahar itu artinya ketika ada orang di sampingnya itu bisa mendengar, ya, ada orang dalam jarak tertentu bisa mendengar, maka disebut jahar, mengangkat suara. Adapun sir, dia bersuara tapi suaranya kecil, yang mungkin kalau orangnya agak jauh tidak mungkin kedengaran lagi. Maka ini dibedakan. Nanti misalkan kita masuk beberapa masjid yang mungkin memandang bahwasanya bismillah itu lebih afdolnya di sir, ya, maka itu tetap sah salatnya. Kenapa? Karena mereka membaca meskipun di sir, dibaca kecil. Ya, setahu Anda tidak ada praktek di Indonesia yang mereka tidak membaca bismillah sama sekali. Ya, ada yang membaca secara jahar, ya, dibesarkan suaranya. Ada yang membacanya secara sir, secara suara kecil.
namun tidak ada yang tidak membaca sama sekali. Jadi aman insya Allah salat di Indonesia berdasarkan pemahaman mazhab Syafi'i ini semuanya sah karena semuanya membaca bismillah meskipun kadang membacanya besar atau sebagian masjid membacanya dengan suara kecil. Ya Allah Ta'ala. Jelas ya? Jelas? Jelas Ustaz. Baik, rukun berikutnya setelah membaca Al-Fatihah ialah rukuk. Rukuk, kemudian yang keenam disebut tumakninah. Ini yang memperbanyak jumlah rukun di sini ya. Jadi yang kelima disebut rukuk, yaitu ketika seseorang selesai membaca Al-Fatihah dan membaca surat, nanti disebutkan di sini surat itu merupakan sunnah ya. Kemudian dia ruku, Allahu Akbar. Ya, maka ruku ini merupakan rukun di antara rukun-rukun salat. Kemudian seterusnya juga tumakninah, artinya ketika dia ruku itu tidak boleh terburu-buru, harus dalam keadaan tenang. Ya. Dalam hadis al-musi' lis-shalah, orang yang salatnya tidak benar, ya, yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau salat. Setelah salat, beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam. Rasulullah menjawab salamnya mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah salat, sesungguhnya engkau belum salat. Jadi dia salat lagi. Salatnya juga terlalu cepat ya, tidak ada tumakninahnya. Maka setelah salat dia kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan kembali, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah sesungguhnya engkau belum salat, sampai 3 kali. Sampai dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak bisa melainkan seperti ini. Jadi aku tidak tahu cara yang lain. Aku salatnya seperti ini. Tolong ajarkan jika memang ada cara yang benar." Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beliau untuk salat, sehingga dalam rukuknya ya, Rasulullah mengatakan, "Tsummarka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah engkau sampai engkau tumakninah dalam rukukmu. Bagaimana disebut tumakninah dalam rukuk? Ya, yaitu ketika sendi-sendi yang kita gunakan untuk rukuk itu sudah berada di tempatnya, artinya bukan dalam proses bergerak. Ketika orang cepat kali salatnya, maka sendinya baru bergerak, sudah bangun kembali, maka sudah tenang sendi-sendinya, tulang-tulangnya sudah tenang, baru dia bangun. Para ulama memberikan kadar, ya, sebagian mereka mengatakan kadar terkecil atau kadar yang paling sedikit disebut seseorang sudah tumakninah dalam salatnya ialah satu tasbihah, satu tasbih, yaitu misalkan dalam rukuk seseorang mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketika dia setelah selesai mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sekali, maka dia dihitung sudah tumakninah. Lebih sedikit daripada itu, maka dia tidak dihitung tumakninah dan salatnya tidak sah karena dia telah meninggalkan rukun di antara rukun salat, yaitu tumakninah. Jelas ya? Jelas Ustaz. Dan Ustaz, insya Allah Ya. untuk pembahasannya boleh kita cukupkan sampai di sini Ustaz. Baik. Baik, kemudian sisa waktu akan kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Pertanyaan pertama Ustaz, ini tentang sholat di kendaraan Ustaz. Misalnya dalam perjalanan jauh dan naik kendaraan umum, waktu sholat zuhur lewat, kemudian waktu asar juga lewat, karena busnya tidak berhenti dan waktu hampir maghrib. Apakah boleh sholatnya di bus saja Ustaz? Barakallahu fikum. Baik. Kita katakan tadi, sholat di atas rahilah atau di atas kendaraan dalam posisi safar itu hanya diperbolehkan untuk sholat sunnah. Artinya ketika kita sholat tidak menghadap kiblat, itu hanya boleh untuk sholat sunnah. Itu hukum dasarnya seperti itu.
Maka seharusnya ketika kita berkendara, harusnya ketika memang supirnya masih muslim, dia paham akan hal tersebut. Harusnya dia berhenti di salah satu waktu sholat yang bisa dijamak, misalkan sholat zuhur, baik berhentinya pas makan siang atau nanti sorenya ketika sholat asar. Harusnya seperti itu yang bagilahu ya, yang harus dilaksanakan oleh seorang supir. Jika kita mungkin melihat supirnya mungkin mufrid, ya orangnya tidak soleh, tidak pernah sholat, maka usahakan ingatkan, Pak supir tolong berhenti ya di waktu asar, kita mau sholat, seperti itu. Jika dia tidak mau, maka kita telah melaksanakan kewajiban kita. Namun kembali kita katakan, hukum dasarnya tidak boleh sholat di kendaraan kecuali sholat sunnah. Di sholat tidak boleh tidak menghadap kiblat di atas kendaraan. Untuk sholat sunnah itu hukum dasarnya. Sholat wajib itu harus di atas bumi, di masjid ya, di masjid baik di tanah atau seterusnya, tidak di atas kendaraan. Namun para ulama kita juga menyebutkan posisi seperti ini, posisi ittiror ya, posisi darurat. Katakanlah dalam pesawat misalkan, pesawat tidak dengan bus ya, tidak mungkin kita bilang sama pilotnya, Pak pilot tolong berhenti sebentar, kita mau sholat zuhur, tidak mungkin. Ya misalkan dari Indonesia ke Saudi Arabia, itu prosesnya sekitar 9 atau 10 jam seperti itu kurang lebihnya ke Jeddah ya. Katakanlah berangkatnya misal di waktu setelah asar, kita sudah sholat asar sekarang, sholat asar, kemudian naik pesawat. Di atas pesawat kita terlewat itu 2 sholat maghrib dan isya. Jika kita tunggu misalkan, ini iftiradi, bayangkannya seperti itu ya. Jika kita tunggu misalkan sampai di Saudi nanti sholat di airport, sholat di bandaranya, maka dikhawatirkan sampainya subuh, sudah habis waktu sholatnya. Maka di sini diperbolehkan untuk sholat di atas pesawat. Dikarenakan tadi tidak mungkin kita berhenti, dan apabila kita tidak sholat dikhawatirkan nanti waktunya akan lewat sampai waktu subuh seperti ini. Namun para ulama juga menyebutkan jika memungkinkan kita menghadap arah kiblat misalkan dalam pesawat, maka usahakan. Namun jika tidak memungkinkan, misalkan keamanan, safety kita tidak memungkinkan hal demikian, ya tidak mungkin sholat berdiri misalkan jika pesawatnya tidak ada musola, namun beberapa pesawat besar itu ada musolanya di belakang, juga silakan. Artinya laksanakan semampu kita dalam keadaan seperti ini. Baik sholatnya jika ada musolanya dalam pesawat, silakan sholat di belakang di musola. Hadap kiblat jika mampu, jika tidak maka kemana saja arah pesawat itu. Jika tidak mampu berdiri dan tidak mampu untuk menghadap kiblat juga, maka silakan dalam posisi duduk jika keadaan demikian. Ini para ulama menyebutkan dari pesawat. Kenapa? Karena pesawat itu secara umum tidak bisa berhenti tengah jalan. Namun jika bis misalkan, tugas pertama maka kita peringatkan supirnya untuk berhenti di waktu-waktu sholat supaya kaum muslimin bisa melaksanakan sholat. Ya, jika memang dia tidak mau dan malah nanti kita diancam jika bapak begini terus saya turunkan di tengah jalan, maka kita katakan boleh bagi antum untuk sholat di dalam bus tersebut. Allah Ta'ala bisawab. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, tolong jelaskan kapan makmum membaca surat Al-Fatihah ketika sholat berjamaah. Ini bab yang cukup banyak khilaf ya di kalangan para ulama. Banyak sekali khilaf. Namun semuanya mereka dibina di atas dalil tentunya ya. Jadi khilafnya khilaf sa'ik, Allah Ta'ala alam ya. Khilaf yang boleh untuk berselisih di sini. Artinya siapa yang lebih antum yakin misalkan dalilnya, silakan praktekkan. Misalkan dalam mazhab Asy-Syafi'i di sini mereka mewajibkan untuk seorang yang sholat itu membaca Al-Fatihah, baik dia itu sholat sendirian ataupun sholat bersama jamaah, baik dia imam ataupun dia makmum. Dalilnya ya keumuman hadis tadi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga makmum pun wajib baca. Nah, sekarang kapan dibaca? Ya, di sini mereka berselisih. Dalam mazhab Syafi'i pun mereka berselisih. Kapan makmum baca Al-Fatihah? Mereka pun berselisih. Ada yang mengatakan, ini dalam mazhab Syafi'i sendiri ya, mereka juga berselisih pendapat.
Ada yang mengatakan ketika makmum membaca Bismillahirrahmanirrahim misalkan, maka makmum juga mengikutinya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan juga disunahkan bagi imam ketika salat jahriyah, ini salat yang suaranya dibesarkan ya, rakaat 1 dan 2. Misalkan salat maghrib, isya dan subuh. Adapun salat zuhur, adapun salat asar, ataupun salat yang rakaat ketiga, yang keempatnya, itu bebas ya. Maksudnya langsung ketika takbir langsung membaca Al-Fatihah itu jelas, tidak sulit. Namun ini yang sulit ketika imam membaca dengan suara yang besar, rakaat 1 misalkan di salat maghrib, isya ataupun subuh, atau rakaat keduanya ya. Lantas kapan makmum membaca Al-Fatihah? Ada yang mengatakan dia mengikuti bersama imam. Ketika imam mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka juga makmum Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i ini, ada yang mengatakan disunahkan bagi imam setelah selesai membaca Al-Fatihah untuk diam sejenak. Jadi waladhdallin amin, dia diam. Itu adalah waktu yang diberikan untuk makmum membaca Al-Fatihah. Ya, namun itu tidak ada dalil sama sekali. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun banyak yang mengatakan itu tidak ada dalilnya. Ya, begitulah ya. Kira-kira dalam mazhab Syafi'i mewajibkan membaca bagi makmum, juga mereka berselisih. Ya, itu pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan tadi kita katakan bersama imam, ada yang menunggu imamnya menunggu makmum untuk selesai membaca Al-Fatihah, yaitu diberikan waktu sejenak setelah membaca Al-Fatihah, setelah mengucapkan amin ya. Adapun dalam mazhab Hambali misalkan, yang masyhur dari mereka, jadi makmum itu tidak membaca Al-Fatihah pada rakaat jahriyah. Jadi ketika rakaat 1 dan 2, ya ketika imamnya membaca dengan suara besar, itu makmumnya tidak membaca Al-Fatihah, cukup mendengarkan saja. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah supaya kalian mendapatkan rahmat. Sehingga mereka mengatakan ayat ini diturunkan untuk membahas tentang bacaan makmum di belakang imam. Jadi ayat ini menjadi taksis, hal yang mengkhususkan keumuman hadis tadi. Jadi mereka mengatakan secara umum setiap orang sholat itu wajib membaca Al-Fatihah, kecuali ya makmum yang berada di belakang imam yang suaranya terdengar, yaitu suara imam terdengar membaca Al-Fatihah di rakaat pertama dan kedua, maka sang makmum tidak wajib membacanya. Kemudian dalam misalkan dalam Hanafi sendiri, mereka mengatakan secara mutlak makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah sama sekali, baik dalam salat yang jahar, salat yang suaranya besar, ataupun salat-salat yang suaranya kecil. Ya, sampai seperti itu. Ya, Allah Ta'ala alam. Jika memang antum lebih yakin dengan apa yang disampaikan dalam mazhab Syafi'i berdasarkan dalilnya, silakan dipraktekkan. Namun anak pribadi ya, tanpa melazimkan, anak pribadi lebih condong kepada yang mengatakan ketika imam tidak membaca dengan suara besar, makmum tidak membaca surat Al-Fatihah. Allah Ta'ala bisawab. Baik, ada lagi? Masih ada Ustaz. Pertanyaan berikutnya terkait membaca Al-Fatihah. Nah, ketika sholat kita membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah. Nah, itu hukumnya bagaimana Ustaz? Sunnah ataukah wajib? Kemudian itu di rakaat pertama saja atau di setiap rakaat Ustaz? Baik. Di depannya akan kita sebutkan ya di kitab yang kita juga, itu beberapa hayat ya, sunnah dalam sholat yang apabila ditinggalkan tidak bermasalah, namun lebih afdal dilaksanakan, yaitu di antara ta'awud itu dikatakan rakaat pertama saja. Allah Ta'ala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimana jika seseorang sebelumnya dia bermazhab Maliki yang tidak membaca basmalah ketika sir maupun jahar. Nah, kemudian
suatu ketika dia pindah ke madhab Syafi'i yang menganggap basmalah sebagai bagian dari surat Al-Fatihah. Lalu bagaimana hukum atau keadaan sholat kita yang sebelumnya Ustaz ketika masih bermazhab Maliki? Baik. Ikhwati fillah, azakumullahu jami'an. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita mungkin telah pernah sebutkan bahwasanya Islam itu tidak pernah memerintahkan kita untuk tamadhub, ya. Tidak ada dalil yang mengatakan kamu harus bermadhab, tidak ada. Ini dipahami ya, bukan saya melarang bermadhab, tolong dipahami baik-baik. Jadi tidak ada dalil apapun yang memerintahkan kita untuk bermadhab. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat qudwah, ya, teladan, suri tauladan yang sangat baik sekali bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Jadi ini mindset yang perlu kita tanam dalam hati dan pikiran kita. Tugas kita sebagai seorang mukmin ialah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti semua hal yang diajarkan oleh Rasul. Pertanyaan, Ustaz, bagaimana saya mengetahui apa yang diajarkan Rasulullah SAW sedangkan beliau telah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu, sudah jauh sekali, bagaimana saya tahu? Nah, disinilah kita mencari mereka, para ulama. Para ulama itu ketika mereka mengatakan misalkan Bismillah ini dari surat Al-Fatihah ayatnya pertama. Ada ulama yang mengatakan ini bukan bagian surat Al-Fatihah. Mereka mengatakan itu bukan atas dasar ucapan mereka sendiri, bukan. Namun karena mereka adalah urang dalil baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Mereka membahas kitab-kitab mereka, menjelaskan kepada umat, ya, berdasarkan apa yang mereka pahami. Berdasarkan apa yang mereka pahami, misalkan dikatakan dalam mazhab Syafi'i, Bismillah itu adalah ayat Al-Fatihah. Imam Malik, Imam Darul Hijrah juga mungkin ketika membaca mengambil kesimpulan, oh ini kesimpulannya berarti Al-Ami. Ketika kita ikut Imam Ahmad dan seterusnya, tujuan kita sejatinya bukanlah mengikuti mereka secara mutlak, tetapi kita mengikuti mereka karena mereka lah yang membimbing kita supaya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Kemudian dia mengikuti, kenapa tidak boleh seperti itu, kecuali memang dia orang awam sama sekali tidak pernah belajar. Namun dia mengatakan saya ikut Imam Syafi'i karena menurut saya Imam Syafi'i ini lebih benar dalilnya. Ketika ikut Imam A, Imam B, dan Imam C dikarenakan dalil, ya, karena argumen sandaran beliau ketika memaparkan argumen tersebut, bukan sekedar orangnya. Sehingga Imam Malik mengatakan kepada kita, kullun yuraddu wa yuqbal ila sahibi hadzal qabr, ya, semua orang itu diterima dan ditolak ucapannya melainkan ucapan pemilik kuburan ini, itu kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika antum misalkan dulu sudah pernah belajar, ya, ternyata ketika antum pelajari dengan dalil-dalil yang ada, antum yakin, oh, Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Itu yang antum yakini, bukan mengikuti hawa nafsu, namun itulah yang antum pahami ketika antum membaca kitab-kitab para ulama berdasarkan dalil-dalilnya. Maka saat itu Allah telah memberikan pahala kepada antum karena antum sudah berusaha semampu antum. Tiba-tiba misalkan Allah berikan, alhamdulillah, pengetahuan bagi antum. Allah berikan ilmu lagi, ilmu bahasa Arab, ilmu tentang hadis, ilmu tentang Al-Quran. Ternyata ketika antum pelajari ulang, kaji ulang, ternyata dulu saya salah. Yang benar ternyata sekarang yang menurut saya benar, berdasarkan dalil yang ada, ternyata Bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah. Maka sekarang antum membaca Al-Fatihah, misalkan seperti itu.
Apakah yang dulu itu dihitung tidak sah karena sekarang antum meyakini ini? Tidak. Kedua-duanya sah karena antum melaksanakannya. Ibadah yang tadi, yang pertama, salat yang pertama, itu disebabkan ilmu antum begitu sampainya, begitu yang antum pahami misalkan dari dalilnya. Sedangkan yang kedua, ketika antum berpindah juga antum melakukannya dikarenakan antum sudah paham ilmu baru yang menurut antum lebih benar. Insyaallah Allah menerima salat ya antum, baik itu sebelum berubahkah atau setelah berubah, selama antum itu bina ibadah antum di atas ilmu, berusaha untuk menuntut ilmu yang terbaik, ya berdasarkan dalil yang disebutkan oleh para ulama kita, ada Imam Syafi'i kah, ada imam-imam yang lain, karena mereka yang membantu kita untuk sampai kepada ittiba, ya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka insya Allah antum mendapatkan Allah. Ya, kita telah berusaha semampu kita. Allah Ta'ala bisawab. Baik, berarti insya Allah salat kita yang sebelumnya itu sah ya Ustaz ya? Iya, bahkan hal yang lebih besar pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Antum tahu ketika awal-awal sholat itu Allah memerintahkan kaum muslimin untuk sholat menghadap Baitul Maqdis, menghadap ke sekarang Masjidil Aqsa, ya, Masjidil Aqsa. Soalnya ke situ sampai sekitar 16 bulan gitu, atau sekitar 2 tahun seperti itu. Ya, kemudian Allah perintahkan untuk kaum muslimin untuk menghadap Baitullah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Allah perintahkan kaum muslimin untuk salat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah setelah turunnya ayat ini. Orang Yahudi di kota Madinah, mereka ketika melihat hal ini, mereka mengatakan beberapa sahabat, toh si fulan bin fulan itu meninggal di hari Badar, saat perang Badar. Artinya mereka dulu salatnya menghadap Baitul Maqdis, sedangkan sekarang mereka sudah meninggal, ya. Sedangkan sekarang hukumnya sudah diubah untuk menghadap Ka'bah. Berarti salat mereka tidak diterima dong, karena mereka sudah meninggal duluan sebelum Allah perintahkan mereka untuk salat menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah. Para sahabat sedih karena sebagian keluarga mereka meninggal di Badar. Kok seperti ini? Orang Yahudi mengatakan ini dan ini, sehingga mereka menanyakan kepada Rasulullah SAW, sehingga Allah menurunkan ayatnya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sungguh Allah tidak pernah menyia-nyiakan salat kalian. Ya, jadi di sini salat mereka yang tadi menghadap Baitul Maqdis karena itu perintah Allah saat itu, Allah terima. Salat saat ini orang menghadap Bait Ka'bah juga Allah terima karena itu perintah Allah dua-duanya. Artinya ketika seseorang itu melaksanakan suatu ibadah, dan itulah mablagha ilmihi, itulah memang batasan keilmuannya, dia sudah berusaha semampunya untuk mencari ilmu dalam bagian yang ingin ibadahi tersebut, dan dia pahamnya seperti itu bukan karena hawa nafsunya, Allah menerima ibadahnya. Allah Ta'ala bisawab. Baik, syukron Ustaz. Jadi itu adalah tadi pertanyaan terakhir ya Ustaz. Kemudian untuk dua pertanyaan berikutnya ini insya Allah akan dijawab di grup WhatsApp. Baik.